Perkenalkan, nama saya nama kecil Olo Funuk. Nama dulu waktu nama kedua itu Augusto Suarez. Ya, Augusto Suarez. Nama Sulawesi Agus. Ya. Ya, cerita yang awal yang mulanya begini. Waktu itu saya kan ikut sama tentara. Yang pertama saya ikut pertama itu Nanggala Kopassus. Setelah pulang dari Nanggala Kopassus, diganti dengan Nanggala Halilintar. Ya. Pulang Nanggala Halilintar, saya pulang ke rumah. Di BOB. Saya pulang di BOB, itu BOB kan saya punya rumah di situ. Saya pulang di BOB, saya cari saya punya papa. Sampai situ saya tidak lihat saya punya papa. Saya tanya keluarga di sana, dia bilang papa kamu itu ke desa Klalerek Muting. Ya, desa Klalerek Muting yang lewati itu Bikaring itu. Ya, lewati Bikaring itu desa Klalerek Muting. Jadi saya itu hari dari BOB saya jalan kaki. Saya jalan kaki ke BOB mau ketemu dengan saya punya papa. Jadi saya jalan kaki mulai BOB ke Klalerek Muting. Sampai di sana saya ketemu dengan papa. Saya. Ya. Selama itu saya tinggal di situ selama kurang lebih itu 3 hari atau 4 hari itu saya tinggal di rumah itu di Klalerek Muting. Pas saya tinggal kebetulan ada tentara 726 Tamalatia. Dia datang bertugas bikin kemah di Klalerek Muting. Ya, dia itu tentara 726 Tamalatia yang bertugas di desa Klalerek Muting pada saat itu. Pas itu hari pas mereka salah satu tentara lihat saya. Dia lihat saya, dia bilang laparik mai hau saya mau jadikan kamu TPO. Ya, saya mau jadikan TPO, boleh tidak? Saya boleh. Jadi sejak itu namanya Paliling yang pertama. Nama itu yang mau panggil saya itu Paliling. Itu saya tahu itu Kompi B. Kompi B Regu 2. Regu 2 itu Paliling itu dia panggil saya untuk dijadikan TBO. Jadi saya ikut di tendanya itu, markasnya di dekat itu di Klalerek Muting itu, di Klalerek Muting. Kan mereka bikin markas di situ. Jadi saya ikut di situ, saya paling 3 hari saja begitu. Ini Paliling yang tentara yang bang saya, dia ajak saya ke rumah itu yang ditempati saya punya bapak untuk temui. Sampai di situ ini tentara namanya Paliling, dia tanya sama saya punya papa. Dia bilang saya mau ambil anaknya papa, Pak, bawa di Sulawesi. Tapi itu saya dekat mereka berdua itu yang bicara itu, saya dengar itu. Jadi setelah tentara itu Paliling itu tanya sama saya punya papa, dan saya mau bawa ini ini anak Augusto Suarez ba Sulawesi. Di sana nanti saya kasih sekolah. Ya. Ya, kalau di sana dikasih sekolah, nanti kalau sudah
berhasil saya bawa dia datang kembali di sini. Nanti saya uruskan surat-surat. Itu saya dengar itu. Setelah itu bapak saya bilang, saya ini terserah saya, ini saya punya anak ini Agusto. Kalau dia mau ya saya ikut saja. Jadi itu. Jadi saya ini tidak bicara saya. Mereka dua yang berbicara. Saya tinggal dengar saja. Jadi selesai bicara begitu, ini saya sama-sama tentara itu kembali ke tenda tempat markas itu. Saya kembali situ, ya saya permalam di situ, di tenda itu, di markas itu. Saya permalam, apa saja dia suruh saya, ya saya ikut. Dia suruh masak Indomie, masak nasi, ya itu saya pergi ambil air untuk memasak, ya itu suruh saya untuk memasak. Jadi setelah 3 hari begitu ada perintah datang dari Daniongnya, kalau tidak salah atasannya. Ada perintah datang katanya mau kerahkan di hutan. Iya, mau kerahkan ke hutan itu Regu 2 itu. Termasuk Regu 7 kalau tidak salah itu. Mereka itu kerahkan di hutan. Kita turun di Puikaring, naik mobil, tidak. Kita masuk di hutan. Itu tahun memasuki ya tahun 88. Itu tahun 88. Jadi kita masuk di hutan, kerahkan di hutan. Kira-kira ada sekitar 5 hari begitu di dalam hutan. Ya, di dalam hutan. Setelah itu saya dikirim sama Pak Liling ini, sama dia punya teman yang satu Regu itu. Dikirim ke markas di Klaleret Muting. Jadi saya dikirim sama namanya Pak Ali. Saya kirim bersama dengan Pak Ali. Saya dengar juga mereka berdua cerita. Dia bilang, kamu ini tanggung jawab kamu sama Agus, antar Agus ke markas kita. Di sana kita dikasih naik di mobil nanti. Ya, karena kita ini mau berangkat ini, mau ke Sulawesi. Jadi kita nanti kamu sudah antar Agus ke Klaleret Muting. Nanti kau bawa. Saya beri amanah sama kamu. Kau bawa nanti di Sulawesi, itu saya yang bawa. Ya. Jadi ini Pak Liling, Pak Ali ini, saya ikut sama Pak Ali ini ke markas. Ya, ini Pak Liling sama-sama Regu 2 ini, Regu lain itu dia kerahkan melalui hutan. Nanti ketemuan di Bakau. Ya, di Bakau. Jadi saya ini bersama ini Pak Ali kembali ke markas itu. Saya kira ini markas belum dibongkar. Ya, saya sampai di markas di Klaleret Muting, itu sudah semua dibongkar. Itu semua itu sudah siap semua sudah. Itu mobil Tamalatea itu, mobil tentara itu ada 12 kali itu mobil Tamalatea, mobil tentara. Itu sudah terisi semua barang-barang itu. Tentara yang lainnya sudah di atas mobil siap mau berangkat. Pas saya dengan Pak Ali tiba di situ, tinggal ranselnya, senjatanya kasih naik di mobil. Baru saya dikasih naik di atas mobil. Saya tidak sempat ketemu dengan saya punya papa, saya punya adik. Kebetulan ada adikku juga di situ, Atafunuk namanya itu. Kebetulan ada. Saya tidak sempat pergi rumah untuk ketemu saya punya papa, saya punya keluarga lain. Bapak, mohon maaf Bapak ya. Kau sudah meninggal, saya tidak pernah ketemu. Mohon maaf ya Bapak. Saya berangkat itu mendadak.
Terus saya dikasih naik di mobil, baru dibawa pergi. Tidak sempat ketemu dengan bapak dan adik-adikku, keluargaku. Oh, maaf ya adik-adikku, saya tinggalkan kalian semua. Paman-pamanku ya, saya minta maaf semua. Tidak lupa dengan keluarga besar saya minta maaf sekali. Tidak sempat saya berangkat itu, tidak sempat ketemu dengan kalian semua. Sehingga membuat kalian mencari saya, itu di mana ini anakmu ini semua. Padahal ini saya dikasih naik di mobil tentara, bawa langsung diantar ke Bakau. Di sana di Bakau kita bikin kemah. Kita bikin kemah di sana. Semua tentara yang naik mobil itu, yang diantar sama mobil itu dari Klelerik Munting, ada sekitar berapa mobil itu, 12 mobil itu semua itu diantar, diangkut ke Bakau. Sampai di Bakau itu kita diantar di pinggir kota itu. Di situ ada tempat lapang, kayak semacam lapang itu, ada airnya. Mereka buat kemah di situ untuk tinggal sambil menunggu teman-temannya lain, rigu-rigu yang lain yang jalan kaki lewat hutan itu. Nanti mereka bikin kemah, kita bikin kemah di situ. Baru saya pergi ambil air untuk memasak. Itu memasak. Selesai bikin tenda, saya disuruh pergi ambil air untuk memasak. 1 hari 2 hari begitu kita tunggu tentara yang lain datang. Baru kita diangkut lagi dengan mobil ke Laga. Di situ di tempat pelabuhan Laga itu sudah sandar itu mobil, ada kapal tentara, diangkut itu semua tentara ke Sulawesi. Jadi saya sampai kami berangkat ke dari Bakau ke Laga. Sampai di Laga ya langsung itu semua itu mobil yang dikasih naik semua di kapal. Jadi saya sempat ketemu dengan sapunya kakak itu, sapunya kakak 2 orang. Ini kakak laki ini sama yang satu lagi sudah ada di Kupang, namanya Bapak Siku. Itu saya sempat ketemu, dia lihat saya. Sempat saya dengar dari jarak jauh begitu mereka teriaki, kau mau kemana Agus? Olo, kau mau kemana Olo? Langsung saya namanya waktu itu masih kecil, pengetahuan juga saya diam saja, saya tidak bicara apa-apa tuh. Jadi saya ditarik masuk tuh sama itu Pak Ali. Karena waktu di Bakau itu kan ketemu dengan Pak Liling. Jadi itu saya dikasih naik di kapal paling yang atas sekali itu. Kapal ya paling atas. Saya di situ sama-sama itu tentara yang bawa saya itu namanya Pak Ali. Karena waktu saya tidak jadi dibawa oleh Pak Liling, Pak Ali yang jadi bawa saya. Karena saya dengar itu mereka pada ada komentar. Pak Liling bilang, tanya sama Pak Ali, dia bilang, kenapa kamu yang bawa ini saya punya TBO Agus, padahal saya minta sama orang tuanya. Kenapa kamu yang bawa? Mereka beradu komentar di situ. Pak Ali juga tidak mau menggalang, andaikan kau mau bawa, kenapa kau yang tidak terus langsung di Klelerik markas ambil langsung.
Jadi saya yang bawa di sini, ya saya yang mau berhak mau bawa. Jadi Pak Lili mengalah, Pak Ali yang bawa saya sampai di Sulawesi. Itu di tahun berapa? Itu hampir memasuki 89, itu masuk 89, tahun 89. Itu sejak 89, tahun 89. Itu. Ya terus sampai turun dari kapal di Makassar. Itu turun, kami langsung diangkut ke markasnya masing-masing ya. Kalau saya kan di BOB di apa namanya itu, di Bone, di tempat markasnya namanya Kompi B kalau tidak salah itu di Sanrego. Iya, saya diantar di Kabupaten Bone, langsung terus ke Sanrego, tempat markasnya ini tentara 726 di Sanrego. Sampai di situ per malam, satu malam, besoknya saya diantar. Saya diantar oleh ini tentara yang bawa saya itu namanya Pak Ali ke rumahnya di PTN, pabrik yang ada di kota itu. Saya diantar, jadi saya sudah diantar. Saya di situ, saya rumahnya orang tuanya itu, rumahnya tentara itu, di situ saya tinggal. Jadi ini tentara kesehariannya kan di markas, toh. Jadi saya tidak sering ketemu dengan dia karena dia ada tugas di sana, harus tinggal di markasnya. Jadi sehariannya itu saya tinggal di rumahnya ini orang tuanya. Karena kebetulan itu orang tuanya masih hidup, bapaknya dengan mamanya itu masih hidup, jadi saya kesehariannya sama-sama terus. Jadi mau orang tuanya ini, bapak angkat saya ini, dia itu orang tuanya itu menjual-jual di pasar, menjual-jual sayuran di pasar, itu jual-jualan sayur. Saya bantu ini, kalau misalnya disuruh saya ambilkan. Iya. Setelah itu lama-kelamaan itu ada 1 tahun begitu, kata mungkin mereka bosan mungkin sama saya atau bagaimana, mereka oper lagi saya di Kabupaten Wajo, Sengkang, namanya desa BOB, ada desa Bajalele, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Nah, saya tinggal di situ sama ini keluarganya ini tentara yang bawa saya itu. Ya, sampai saya tinggal di situ di Wajo itu, saya dikasih sekolah. Saya dikasih sekolah itu kan saya situ langsung kelas 3 SD. Saya langsung dikasih masuk kelas 3 SD. Iya. Setelah ini sampai kelas 5 kenaikan kelas 6, sampai kenaikan kelas 6, saya dikirim kembali. Saya dikirim kembali ke Bone, Kabupaten Bone, ke rumahnya ini orang tuanya ini papa angkat saya. Saya dikirim ke sana, ya. Dikirim kembali sana. Tapi masalah penderitaan ya, waktu saya dikirim ke Sengkang, Kabupaten Wajo itu saya rasakan penderitaan, betul-betul penderitaan. Ya, di situ saya ini memang dikasih sekolah, tapi mungkin di situ keluarga yang tidak mampu ya, dikategorikan keluarga yang tidak mampu. Ya. Jadi saya sekolah sambil mereka bikinkan kue bolu itu, kue dengan ambil kue bolu. Saya bawa di sekolah saya SD itu. Pagi-pagi saya bawa di sana. Saya jual di situ. Sambil jual itu. Kalau selesai belajar,
pagi-pagi mereka beli, masuk kelas, istirahat, saya jual lagi itu kue. Datang orang itu, teman-teman yang sekolah saya itu datang beli, guru juga datang beli. Kalau setelah pulang dari sekolah ke rumah, saya itu pergi itu ambil itu apa namanya termos itu untuk es lilin itu. Saya datang itu yang penjual yang punya itu es lilin. Itu saya bilang saya mau jual itu es lilin keliling. Saya datangi, dia kasih saya satu termos es lilin, saya jual keliling-keliling. Itu dapat 100 ya, keluar berapa itu. Makan dulu itu kan kalau misalnya 110 25 satu, kalau tidak satu itu 25 satu. Ya, kalau 100 laku ya 25 rupiah saya dapat. Itu misalnya 20 es lilin saya dapat, mungkin sudah dapat 50 rupiah. Itu katanya. Itu kesehariannya begitu. Di rumah, kalau di rumahnya itu kalau harus kerja, betul, disuruh kerja terus. Disuruh kalau tidak mau mereka lempar saya dengan batu apa. Ya. Itu. Kalau tidak karena dia suruh subuh-subuh sekali itu dia suruh ambil air untuk isi drum seperti itu, kasih penuh semua ini. Disuruh isi pakai ini ember atau jerigen, dikasih ini pakai bambu tuh, kasih ini satu di sini satu ini. Apa namanya itu kalau bahasa Indonesia itu pikul ya. Itu harus begitu. Itu. Kalau tidak, sementara subuh disuruh tidak apa namanya? Kesehariannya begitu. Saya disuruh subuh-subuh itu harus itu dikasih bangun saya untuk ambil air itu, untuk kasih penuh di drum. Kalau tidak ditusuk ini. Kalau orang sementara tidur pulas, kalau ditusuk ini pasti kaget, takut ini kayak jantungan itu. Kalau tidak mau ya langsung dimarah-marahi ini omel-omel itu. Jadi lama itu pada saat musim potong padi, mereka itu kasih izinkan saya izin di sekolah sampai 20 hari, bahkan sampai 1 bulan dia izinkan. Dia sama-sama saya itu diizinkan untuk sama-sama pergi potong padi. Biasa kita pergi di Sidrap dari Wajo ke Kabupaten Sidrap untuk potong padi. Itu biasa itu selama 1 bulan potong sampai selesai itu padi itu orang itu dipotong. Ya sampai selesai. Jadi kalau selesai dipotong, baru kita kembali ke rumah ke Kabupaten Wajo untuk pergi sekolah. Iya. Terkadang itu mereka itu isinya cuma 20, tapi terkadang lewati sampai 30 hari. Itu. Jadi saya itu keseharian begitu sampai saya sekolah itu naik kelas 6. Kenaikan kelas 6 saya disuruh pindah kembali di sana. Di rumahnya itu bapak angkat saya itu, rumahnya orang tua di Bone, di Kabupaten Bone. Saya di sana kembali, saya tinggal lagi di Kabupaten Bone itu, di rumahnya orang tua angkat itu rumah. Jadi di situ saya dikasih sekolah. Saya di sekolah kebetulan kan sebelum saya pindahkan kenaikan kelas itu saya naik kelas 6. Saya naik kelas 6 SD. Jadi
Saya di sekolah, dikasih saya selesai tamat SD, saya dilanjutkan ke SMP. Nah, sampai itu di SMP kelas 2 itu ya, sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP. Nah, kebetulan saya disuruh sama saudara ini, papa angkat saya itu di rumah, disuruh buang sampah. Nah, saya disuruh buang sampah, kebetulan itu tempat sampahnya itu saya tidak sengaja itu injak sehingga pecah. Nah, sehingga pecah. Terus saya bawa ke rumah, dia lihat itu sampah itu, saudaranya papa angkat saya itu lihat sampah itu sudah rusak. Mungkin dia ancam saya, itu namanya kita masih kecil tuh, dia ancam saya, pasti takut. Dia bilang, ya, nanti kalau datang papa kamu dari Sandrego ke sini, saya suruh tendang kamu dengan laras. Nah, di situ saya takut lari, saya pergi dari rumah itu. Selama saya pergi dari rumah itu, ya rumah itu kan dekat di pinggir, ada rumah kayu ya, tidak ada penghuninya. Mungkin tidak tahu kemana ke penghuninya tuh, tinggalkan rumahnya begitu, rumah kosong. Itu saya takut, di situ saya tidur. Saya periksa di situ saya tidur selama mungkin 1 minggu. Ya rumah kosong. Malam saya tidur di situ. Kalau meminum itu biasa itu air ledeng itu kecil-kecil saja menetes itu. Saya turun dari pagi-pagi, saya haus, terus saya minum di situ. Ya, tidak makan. Dari paginya itu saya tidak makan itu. Saya ada itu pohon sopeng itu, atau itu yang warna itu saya panjat. Karena saya lapar, saya panjat itu pohon itu, ambil makan bijinya. Makan bijinya. Bahkan sampai itu yang punya itu pohon itu sopeng itu marah-marah, dia lempar saya dengan kayu, bilang turun kamu, turun. Kalau tidak saya pukul kau. Saya bilang saya lapor pak. Yalah turun saja. Jadi saya turun kembali di rumah kosong gitu. Situ yang kasih makan saya itu saya punya teman sekolah sendiri SD. SMP. Saya punya teman sendiri. Dia bilang, apa kau bikin di sini Agus? Karena di nama Sulawesi Kang Agus dipanggilkan. Jadi, apa kamu bikin di rumah kosong ini? Apa Agus bilang? Saya bilang saya takut sama orang tua angkat saya takut saya ke sini. Nanti saya ke sana dia pukul lagi saya. Lalu saya sini tidur. Ya. Jadi ya sorenya begitu baru saya punya teman yang itu perempuan, dia bungkuskan nasi ditaruh plastik, dibungkuskan, baru dibawa itu malam tuh sekitar jam 5 malam atau jam 6 malam itu dia bawakan sama saya itu nasi. Itu saya makan itu nasi, itu dibawakan itu sama itu teman sekolah saya. Jadi sekitar hampir 1 minggu begitu ada teman sekolah saya lagi. Dia datang sama saya, dia bilang, Agus, begini saja, kalau kita ke rumah saya dulu, kita ke rumah saya dulu. Jadi saya diajak teman saya ini ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, dia punya orang tua itu bilang, kenapa kamu lari dari rumah? Saya tanya, bilang saya ini saya takut karena saya diancam pecahkan, mau dipukul gara-gara saya pecahkan ini, tidak sengaja pecahkan ini tempat sampah.
Jadi makanya saya lari. Bilang berapa hari? Bilang sudah 1 minggu. Di mana aku pada malam? Bilang di rumah kosong. Jadi ini bapaknya ini teman saya bilang, ya untuk 1 malam ini, untuk sementara kau tinggal dulu saya punya rumah. Tinggal di sini. Nanti saya carikan saya punya keluarga yang mau adopsi, mau terima kamu sebagai anak angkat. Jadi langsung saya bilang iya. Tapi paginya begitu mau pergi sekolah. Walaupun saya lari pamit dari rumah, tapi tetap saya bawa pakaian sekolah saya sama buku tulis, tetap saya bawa. Kalau pagi saya pergi sekolah. Tadi itu saya tinggal sementara rumahnya teman ini. Paginya saya pergi sekolah sama ini, dia punya anak, saya punya teman ini. Saya pergi sekolah, ini temannya ini, teman saya ini tidak sampai sekolah, pergi di pasar. Kebetulan ada papanya teman saya, dia lihat saya dengan anaknya, tidak sampai sekolah. Setelah itu bapaknya sudah balik di rumahnya. Nanti saya datang sama dia punya anak, sama teman ini, saya datang di situ, langsung memang dia marah-marah, dia punya bapak, dia marah. Wah, kamu itu Agus, jangan mau kau tinggal di sini, lebih baik kau pergi saja. Ya, kau di mana saja kamu tinggal terserah kamu. Tadinya saya mau kasih carikan orang untuk tinggal, untuk menjadikan angkat, tapi gara-gara kamu ini ajari saya punya anak untuk bolos sekolah, jadi tidak usah tinggal di sini. Jadi saya kembali ke rumah kosong. Ya, saya kembali ke rumah kosong semula. Saya tinggal di situ 1 malam 2 malam begitu. Itu ini sebenarnya teman ini dia suruh saya lagi, daripada kamu tidak ada tinggal di sini kelaparan, bagaimana kalau kita ke panti asuhan? Kita ke panti asuhan, kita minta sama namanya siapa? Itu saya lupa meja itu temanku saya itu. Ya, ini teman sekolah saya itu. Teman sekolah sih bilang, saya tulis saya itu teman sekolah. Saya itu lanjut cerita ini, saya kembali ke rumah kosong kembali. Besok-besoknya begitu saya diajak lagi teman ini, bilang kau tinggal, bagaimana kalau kita ke panti asuhan saya di situ, sebab tahu mereka terima kamu tinggal di panti asuhan. Jadi saya sama-sama itu hari ke panti asuhan, saya punya teman diantar ke panti asuhan. Di situ mereka itu pembina apa namanya itu, orang panti asuhan itu, yang kelola panti asuhan itu, orang yang mengelola panti asuhan itu mereka ada syarat itu untuk diisi. Dia kasih itu ke surat, dikasih surat untuk diisi daftar. Ada di situ harus diketahui oleh kepala kelurahan, diketahui oleh wali atau orang tua, untuk kemudian ditandatangan, diisi baru ditandatangan. Jadi ini surat saya isi, tinggal nama saya, alamat saya ini. Saya sudah isi lengkap, baru saya sama-sama ke kantor lurah. Kebetulan saya itu dulu itu kan tinggal di kantor kelurahan. Saya bawa di kantor kelurahan, saya temui dengan Pak Lurah. Saya temui dengan kepala kelurahan. Saya temui, saya kasihkan ini surat untuk ditandatangan dan stempel. Ini Pak Lurah ini, kepala kelurahan ini, dia baca, dia bilang kamu mau masuk panti asuhan. Langsung, kenapa kamu mau masuk panti asuhan? Saya jelaskan, saya bilang saya mau masuk panti asuhan karena saya
pamit dari rumah bapak angkat saya, karena saya ini anak Timor Leste. Nah, dia ambil sama tentara, dia bawa saya di sini sebagai anak angkat. Tapi saya pamit dari rumah itu karena saya diancam sama kakaknya mau pukul saya, mau tendang laras. Makanya saya gara-gara saya injak itu, pecahkan itu tempat sampah. Makanya saya takut, saya pamit dari rumahnya, tinggal di rumah kosong. Dari dia Pak Lurah bilang, kamu tidak mencuri, siapa tahu kamu mencuri, nakal kamu sehingga mereka itu mau pukul kamu. Saya bilang, siapa tahu kamu mencuri. Saya tidak, saya sumpah demi Allah, itu saya sumpah saya tidak mencuri. Cuma hanya itu tempat sampah saya pecahkan, saya diancam, jadi saya minta saya pamit dari rumah, tinggal di rumah kosong. Jadi ini Pak Lurah, dia bilang, ini begini kamu tidak usah ke panti asuhan, lebih baik kamu tinggal sama saya aja. Di situ sama dengan di panti asuhan, sama itu. Kau anggap saya ini sebagai orang tuamu, orang tua angkat. Ini Pak Lurah bilang begitu. Jadi kalau kau mau, sebentar sore kau naik becak, bawa pakaianmu itu, kau naik becak ke sana, ke rumah saya. Rumah saya di Jalan Biru. Kau naik becak ke sana, nanti di sana baru saya bayar. Kau tinggal di rumah saya saja. Daripada kau tinggal di panti asuhan juga sama saja, karena sama juga di rumah itu, saya punya rumah. Di sana kau tinggal di rumah saya. Anggap saya ini sebagai orang tuamu. Jadi sorenya saya ke rumahnya. Saya naik becak ke rumahnya. Kebetulan sore-sore saya berangkat. Kebetulan itu Pak, mereka sudah tunggu, Pak Lurah sudah menunggu di rumah sama dia punya istri, sama Ibu Lurah. Mereka sudah menunggu di rumahnya. Pas saya turun dari becak, dia bilang, bawa kau punya baju sekolahmu ke kamar. Gitu. Jadi saya bawa ke kamar. Mulai di situ saya tinggal. Saya tinggal di rumahnya ini Pak Lurah sebagai orang tua angkatnya. Saya dikasih sekolah. Kan saya itu hari kan saya kelas 2. Saya mengingat dari ini itu tentara, orang tua angkat saya. Itu hari saya kelas 2 SMP. Jadi saya tinggal di Pak Lurah itu, saya itu SMP kelas 2. Jadi saya tinggal lanjutkan sekolah SMP sampai tamat di situ. Tinggal di rumahnya Pak Lurah itu, saya lanjut sekolah sampai tamat SMP. Gitu. Setelah tamat itu saya sekolah itu, kesehariannya juga ya saya mendapatkan penderitaan yang lumayan juga. Lebih parah lagi juga di situ. Saya lebih parah penderitaan saya di situ. Di situ kan kalau namanya kepala kelurahan ya, semua itu tamu-tamu itu harus mereka terima. Tamunya itu banyak sekali tamunya. Kalau setiap ada tamunya itu pasti ada mereka makan, itu tamunya dikasih makan, apalagi bikin acara makan-makan itu semua itu piring itu saya yang cuci mulai itu selesai itu kadang 2 jam, itu 1 jam atau 2 jam itu baru selesai itu keseharian begitu terus betul. Selesai itu lanjut lagi cuci pakaiannya, dia kumpulkan mereka pakaian itu 1-2 baskom gitu. Semua itu disuruh itu. Selesai cuci piring, cuci pakaian lagi.
Ya, lanjut cuci pakaian biasa sampai jam 9 malam sampai 10 malam. Saya belum istirahat. Itu begitu terus itu sampai ke saya tamat SMP. Itu. Setelah tamat SMP saya dikasih lanjut di SMA. Iya, saya kasih masuk di SMA kelas 1. Nah, belum sampai semester 1 itu mau bayar ini tiap bulan itu SPP. Setiap bulan kan bayar SPP namanya. Di Indonesia itu bayar setiap bulan itu bayar uang sekolah itu tiap bulan. Itu berapa bulan itu 3 bulan itu saya tidak pernah bayar itu uang SPP tiap bulan. 3 bulan saya tidak bayar. Saya minta sama ini Pak Lurah sama Ibu Lurah itu. Saya minta bilang tidak ada uangnya. Saya sempat pulang dari sekolah, saya dengar dari luar itu dia di dalam mereka berdua bercerita. Dia bilang, kasih berhenti saya ini Agus sekolah karena kita juga punya anak, kita kasih ke SMA juga. Ya, jadi berhenti saya Agus ke bukan anak kita, kasih saya berhenti saya. Daripada kita bayar juga tiap bulan. Gitu. Saya dengar dari luar waktu saya pulang dari sekolah. Jadi itu besoknya begitu dia bilang kalau begitu, suaminya bilang kalau begitu kita bawa ke Makassar, di Dayak gitu. Ke Makassar, di situ kan anaknya sekolah di situ, SD SMA di sana, kasih sekolah anaknya di situ. Jadi dia bilang kalau besok kita antar saja Agus di sana, kita pisahkan untuk sementara, biar nanti 1 minggu begitu baru kita bawa pulang supaya seakan-akannya tidak diterima di sekolah. Itu saya dibawa di Makassar 1 minggu itu saya sama-sama kembali lagi ke rumahnya. Itu tidak pergi di sekolah sampai kelas 1 saya tidak pergi sekolah. Mereka larang saya ini, tidak usah pergi sekolah. Pada saat itu kan saya kunjungi sebuah teman yang ada di Kabupaten Bantaeng itu. Dia itu kebetulan ada dia diundang juga ya untuk reuni, tapi dia tidak jadi. Dia tidak jadi. Saya kunjungi di rumahnya, dia bilang saya tidak jadi. Ini surat-suratnya, surat panggilannya. Dari saya baca itu di situ tertulis nama-nama itu pengurus. Saya bilang nama ini Pak Aswin dari Kontras Sulawesi. Di situ ada nomornya Pak Aswin, saya telepon. Saya pulang di rumah, saya telepon Pak Aswin, saya bilang kita namanya Pak Aswin dari pengurus untuk mengembalikan anak TBO yang hilang. Langsung iya saya. Itu sebelum saya telepon itu saya sudah lengkapi semua alamat di sini. Oke. Dia minta saya Pak Aswin ini, dia minta saya punya data-data. Dia minta saya data-data. Dia bilang, kamu masih kenal punya kampung halaman situ di mana kamu tinggal. Kalau sana kau catat semua baru kirim sama saya. Siapa namanya orang tuamu, siapa namanya pamamu atau saudaramu yang ada di Timor Leste, di mana mereka tinggal, kabupaten mana mereka tinggal. Jadi saya WA, kirim melalui WA. Saya tanyakan ini, saya punya tempat tinggal itu di Kabupaten Fikeke. Itu di tepatnya di BOB, desa BOB. Jadi saya namanya orang tua saya ini sama paman saya ini. Ya, saya sudah kasih semua data. Dia minta nomor HP. Dia itu Pak Aswi ini dia telepon, mungkin jaringannya di sini di Timor Leste
ajar, mungkin dia telepon ajar dari ajar yang ada di Timor Leste. Dia telepon 1 minggu begitu, mereka sudah mereka sudah dapat ini, saya punya keluarga di sini ada ya, mereka mungkin sudah dapat. Adik saya namanya itu Akapito, itu nama kecilnya Atafunu. Dia telepon saya, video call saya. Dia bilang, saya ini kau punya adik kakak Atafunu. So, oh betul kau Atafunu? Ya betul Pak, saya Atafunu. Ya kakak Olafunu ya, kakak Olafunu ini ya. Saya ini kak Olafunu ya. So, oh ya, sebenarnya kau sudah bisa, kita ini sama-sama sudah dewasa ini. Cerita-cerita ya sama dia terkait dengan masa-masa lalu. Ya. Saat itu ya mulai ini pengurus dari ajar kerja dari Timor Leste kerjasama dengan ajar Jakarta, Kontras Sulawesi, mereka itu kerjasama, dan ada beberapa organisasi yang ada di Timor Leste ini seperti Yayasan Hak ya, Hak Palang Merah Internet Timor Leste ya, yang saya tidak tahu ya, tidak sebutkan namanya itu. Mereka itu sudah kerjasama sehingga mereka ya dari pihak Indonesia terutama ajar dan Kontras Sulawesi, mereka urus saya punya ini paspor. Mereka sering kontak dengan saya, terutama ini Bu Raisa itu yang dari Jakarta langsung nelpon sama saya. Mereka dari ajar nelpon saya, ambil saya punya data-data untuk dibuatkan ini paspor. Setelah dibuatkan paspor, ya saya diberangkatkan sini. Itu makanya itu saya sangat terima kasih sekali. Sebelum saya ketemu ini kembali sini itu sebelumnya saya sudah ini informasi komunikasi dengan pihak ajar dengan Kontras ya. Kata mereka uruskan ini paspor saya ini, saya sudah senang, memang sedang. Selalu saya sangat terima kasih kepada ini pihak ini ya, ajar dengan Kontras Sulawesi. Saya sangat terima kasih. Saya senang sekali bisa menguruskan untuk paspor saya, mengembalikan saya di sini ketemu dengan saya punya saudara, paman, saya punya keluarga di si VKK ini. Itu saya sangat terima kasih kepada ini pihak ajar Kontras dengan termasuk ini Palang Merah Indonesia yang mengantar saya sampai tempat tujuan untuk temui saya punya keluarga di sini. Itu saya sangat terima kasih. Selain itu ya saya terima kasih juga Bapak Presiden Timor Leste. Ya, berkat itu mungkin perintah beliau ya bisa menjamin saya untuk datang di Timor Leste untuk ketemu dengan saya punya keluarga di sini. Itu saya sangat terima kasih kepada Bapak Presiden Timor Leste. Berterima kasih kepada organisasi yang ada di Timor Leste, terutama ajar, Palang Merah, Yayasan Hak, dan yang belum saya sebutkan itu. Saya sangat terima kasih sekali, terima kasih banyak sekali. Berkat ini saya bisa ketemu dengan saya punya keluarga. Terima kasih banyak sekali.